Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Julita Herawati, Pak Pahan MPDK, dan dengan saya mahasiswa Indonesia Ninggolan dengan NIM 210103002. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana edukasi penggunaan teknologi secara aman sesuai dengan aturan perundangan ITA. Perlu kita ketahui bahwa teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara yang ada di dunia. Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana saling berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hadirnya teknologi informasi merupakan agenda penting masyarakat pada saat ini. Dengan pemanfaatannya yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tinjauan singkat Undang-Undang ITA Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ada beberapa perjalanan implementasi yang akan diterapkan yang mengalami suatu persoalan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa persoalannya itu terhadap undang-undang ini telah diajukan beberapa kali uji material di Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008 dan nomor 2 tahun 2009 dan nomor 5 tahun 2010 dan nomor 20 tahun 2016. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana persoalan yang terjadi terhadap undang-undang ITA ini. Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, bahkan penangkapan dan penahanan yang diatur dalam undang-undang ITA menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. Dan untuk yang ketiga yang mengalami persoalan yaitu ketika karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti informasi penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan serta pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dan untuk persoalan yang keempat, bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas perwujudan atau persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu dibutuhkan jaminan pemenuhan atau yang bisa disebut dengan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Lalu kita bisa melihat bagaimana pemanfaatan UUD ITA ini. Kita bisa melihat bahwa yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi di dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Nah, di sini juga kita akan melihat perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang ITA. Ya, yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang bagi mereka yang melanggar Undang-Undang ITE, berpotensi mendapat hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Yang pertama, menyebarkan video asusila, yaitu perbuatan pertama yang dilarang dalam undang-undang adalah ketika orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dan mengaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, judi online. Kita bisa melihat di pasal 27 ayat yang kedua bahwa Undang-Undang ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan penjudian dan akan mendapatkan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau dengan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Untuk perbuatan yang dilarang ketiga yaitu pencemaran nama baik. Pada pasal 27 ayat yang ketiga Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik, pelaku yang dijerat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau bisa memiliki denda sebanyak 750 juta rupiah. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat ini merupakan delik aduan. Kita bisa melihat yang keempat, pemerasan dan pengancaman. Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat. Pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan memiliki denda sebanyak 1 miliar rupiah. Yang kelima yaitu berita bohong. Berita bohong juga dilarang pada pasal 28 ayat yang pertama tentang Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berita bohong juga dilarang pada pasal 28 ayat yang pertama yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan itu akan dihukum dan dipenjara selama 6 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Dan yang keenam, ujaran kebencian. Banyak orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, suku, ras, dan budaya. Nah, berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Hukuman bagi pelaku teror online yang bersifat menakut-nakuti itu bisa dipenjara selama 4 tahun atau dengan denda 750 juta rupiah. Nah, baik, mungkin demikian yang dapat saya informasikan tentang bagaimana edukasi penggunaan teknologi secara aman sesuai dengan peraturan perundangan ITE. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.